materi di PK itu P3K ini benar-benar materi bagaimana tentang konseptual Anda mengajar, Anda menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan apa? Rencana pembelajaran, silabus, prota, kemudian promes, kemudian pemahaman analisa KD, kemudian penilaian. Di mana penilaian ini banyak sekali. Satu, penilaian kognitif, afektif, psikomotor, di mana semuanya dibungkus dalam sebuah studi kasus. Jadi kalau ini tidak belajar, saya tidak yakin apakah kita itu bisa atau tidak. Kemampuan teknis saya ulangi, itu nanti ada kemampuan SD. Jadi kalau SD itu nanti ada IPA, IPS, dan lain-lain. Kalau TK juga nanti ada semua di slide setelahnya. Tadi saya menjelaskan sampai kemampuan sosiokultur. Di sosiokultur itu ada pendidikan karakter, sosiokultur itu sendiri, dan implementasi. Sedangkan di wawancara itu ya, Dek lulus, di wawancara itu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di wawancara itu maksudnya itu bukan terus kita datang hadap-hadapan wawancara, bukan seperti itu. Tetapi wawancara itu pakai teks tahun 2019 seperti ini. Jika Anda ditempatkan di daerah 3T, apa yang Anda lakukan? Atau menurut Anda, mengapa guru harus memiliki kemampuan pedagogis dan lain-lain? Jadi kalau ini tidak belajar, saya tidak yakin apakah kita itu bisa atau tidak. Kemampuan teknis guru SD, ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, ada SBD, PSDB, tapi tidak dijadikan tes. Ini hanya cakupannya aja. Kemudian ada pendidikan IPA dan pendidikan IPS. Tapi soal ini berbentuk higher order thinking skill. Bisa jadi soalnya nanti yang keluar itu misalkan menghitung gerhana, atau misalkan nanti gerhana matahari cincin, atau nanti fotosintesis kalau IPA. Sedangkan bahasa Indonesia soalnya sudah jelas, puebi dan pemahaman bacaan. Di mana kalau kita nanti kemampuan teknisnya tidak lulus, guru aja kok nggak menguasai materinya, gimana dia bisa ngajar dengan baik, kan gitu. Kemudian ini kalau yang TK, ada nilai-nilai agama dan moral, lanjut. Isinya apa? Merespon hal-hal yang terkait dengan nilai agama dan moral. Misalkan, peserta didik mampu berdoa dengan baik dan benar. Kemudian motorik itu nanti ada motorik kasar, motorik halus. Kalau motorik halus itu kalau guru TK misalkan gini nih, berarti ini motorik halusnya belum bagus. Makanya kalau ini misalkan kita ngajarin anak kecil ya, nulis huruf A, kan ada titik-titiknya gini toh, kayaknya harus gini. Nah, ketika ini rapat semua dan konteksnya benar, motorik halusnya udah bagus. Kalau motorik kasar misalkan lompat-lompat, lari-lari, lompat satu baris, lari jungkit itu motorik kasar. Nah, itu nanti akan dipelajari di apa? Itu akan dipelajari di materi adalah guru TK, ya. Guru TK, saya lanjutkan. Kognitif, mengenal pengetahuan umum, bentuk, pola, misalkan, ini bunder itu kalau di kehidupan nyata mirip apa, tapi soal ini nanti masuk dalam soal kayak apa? Kayak studi kasus, ya. Kemudian, saya lanjutkan, ini yang bahasa, menerima bahasa, bagaimana anak-anak itu mampu mengucapkan terima kasih, dan lain-lain. Saya lanjutkan, ini adalah kemampuan guru matematika. Nah, ini, misalkan kalau di sini ada yang guru matematika, nanti kemampuan teknisnya tentang himpunan, perbaikan dan skala, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, aritmatika sosial. Ini adalah materi guru matematika. Gitu. Saya lanjutkan. Ini penjas orkes. Kalau di sini ada guru yang olahraga, bulu tangkis, tenis meja, jalan cepat. Ini nyarinya di mana? Ini saya nyarinya di kurikulum. Kurikulum apa? Kalau ini ya di kurikulum guru matematika. Kalau ini ada di kurikulum guru penjas orkes. Kemudian kalau bahasa Indonesia, teks deskripsi, prosedur, buku laporan, observasi, lain-lain. Ini nyarinya di mana? Ini saya nyarinya juga di kurikulum. Jadi dek lulus nanti nyarinya itu semuanya di kurikulum. Untuk apa? Untuk kemampuan teknis.
Ini bahasa Inggris. Ada direction and location, holiday, describable, people and object, dan lain. Shopping. Itu shopping ada. Di shopping saya bunderi. Saya lanjutkan, ada guru IPA. Guru IPA klasifikasi makhluk hidup, 5 kingdom, mikroskop, sama klasifikasi benda. Kalau guru IPA yang di sini dimaksud mungkin biologi. Karena kalau fisika dan kimia, di sini tidak ada yang membentuk itu. Maksudnya nggak ada indikator itu. Kemudian IPS, Indonesia dalam peta, iklim, geologi, bentuk muka bumi, flora, fauna, sosial, ekonomi, budaya, transportasi, di mana ini masuknya banyak sekali materinya. Jadi ini bentuknya kayak gini, dalamnya masih ada banyak sekali. Dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada mengenal bunyi bahasa, mengeja, peribahasa, santun. Kalau mengenal bunyi bahasa kan yang kayak dwilinggo salin swara, dwilinggo pari, lah itulah gitu ya. Ada memahami tembang-tembang gambo, mocopat ya, dan ini. Kemudian teks tembang, kepribadian Jawa dan lain-lain. Itu adalah dalam sudut pandang bahasa Jawa, guru bahasa Jawa. Nah, sekarang apa sih keterampilan manajerial ini nanti? Ini nanti Bapak Ibu atau Dek lulus semua yang ini benar-benar hanya ada di platform kita. Coba deh cari. Ya, apa sih kemampuan manajerial guru itu? Baik, akan saya bahas satu persatu. Kemampuan manajerial di dalamnya itu berisi keterampilan teknis. Nah, di dalam keterampilan teknis ini ternyata di dalamnya adalah ini skupnya guru. Ya, skupnya guru atau sudut pandangnya guru. Ini kan manajerial ini masih dalam arti manajerial umum. Jadi, nanti yang manajerial guru akan saya bahas hari Kamis. Saya akan membahas letter luck dengan lengkap karena saya sudah mempelajarinya. Ya, ada keterampilan teknis, ada keterampilan manusiawi, dan ada keterampilan konseptual. Apa sih keterampilan teknis? Di mana kemampuan teknis kita dimasukkan di blended learning dengan kemampuan manajerial. Saya kasih contoh, ya. Bu Salama adalah seorang guru SD kelas 5. Hari ini dia mengajar dengan kompetensi dasar bla 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 bla. Hari ini Bu Salama mengajar dengan ini KD-nya, kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang tepat yang akan diterapkan oleh Bu Salama adalah, atau pertanyaannya bisa jadi, indikator yang akan diterapkan Bu Salama jika asesmennya berbunyi adalah, jadi keterampilan teknis itu penting sekali. Karena apa? Ini kalau dalam skup umum seperti ini, tapi kalau dimasukkan ke guru tadi itu, ya, pengetahuan mengenai bidang khusus. Nah, pengetahuan dalam bidang khusus, kalau kita berbicara manajerial guru, maka ini basicnya adalah manajerial guru. Dan kata kuncinya, manajerial guru itu dipakai untuk siapa? Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen, semuanya dipakai. Jadi dalam tes P3K, kemampuan manajerialnya, sosiokulturnya, wawancaranya sama. Yang membedakan hanya apa? Substansial isinya aja. Tapi di mana kita memiliki pemahaman tentang RPP, di mana kita memiliki pemahaman tentang blended learning, kita neuroscience, kemudian ada apa sih perbedaan, misalkan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran itu dikombine dalam kita mengajar. Lah kita aja pendekatan, strategi, model pembelajaran itu aja nggak tahu bedanya, bagaimana kita bisa menentukan? Kemudian memahami motivasi individu dan kelompok, misalkan Bu Ismi Suliastiningsih adalah seorang guru di sekolah dasar. Hari ini merupakan hari pertama kali anak-anak masuk sekolah. Bel sekolah berbunyi, semua anak merapat untuk melakukan upacara bendera. Namun, ternyata Bu Ismi Sutianingsih masih mendapati ada seorang anak yang tidak mau masuk kelas. Jangankan masuk kelas, untuk ikut upacara pun tidak. Dia hanya ada di gerbang sekolah. Dia menangis. Di sampingnya ada ibunya yang menemaninya. Dia sudah membujuknya, tetapi tidak berhasil membuat si anak itu masuk.
Jika hal ini terus-menerus terjadi, apa yang Anda lakukan sebagai guru? Memotivasi individu atau kelompok. Nah, jadi di lulus, kalau boleh saya jujur, kalau boleh saya jujur, materi di PPK itu P3K ini benar-benar materi bagaimana tentang konseptual Anda mengajar, Anda menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan apa? Rencana pembelajaran, silabus, prota, kemudian promes, kemudian pemahaman analisa KD, kemudian penilaian. Di mana penilaian ini banyak sekali. Satu, penilaian kognitif, afektif, psikomotor, di mana semuanya dibungkus dalam sebuah studi kasus. Jadi kalau kita aja nggak paham sistem remedi, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal yang berbentuk remedi? Itu. Kemudian keterampilan konseptual. Nah, ini mengkoordinasi dan mengintegrasikan kepentingan dan aktivitas organisasi. Di sini itu isinya adalah pengelolaan kelas. Di mana pengelolaan kelas itu isinya banyak sekali, ya. Satu, bagaimana sih kemampuan guru mengorganisasi kelas di bidang apa? Rencana pembelajarannya, pengelolaan kelasnya, dan lain-lain. Tapi soalnya dalam bentuk apa? Studi kasus. Maka yang paling baik yang kita lakukan adalah yang pertama kita belajar teoritis, pemahaman dulu, konsep, kemudian dibuat soal. Nah, soal ini dibahas seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, semoga Dek Lulus punya gambaran tentang kemampuan manajerial. Kemudian kemampuan sosiokultur. Kemampuan sosiokultur yang secara umum itu hal-hal yang berbasis bagaimana kompetensi kita secara sosiokultur budaya. Namun jika diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, katakanlah sebagai seorang guru itu berhubungan dengan pendidikan karakter. Kegiatan rutin sekolah, apa sih yang dimaksud kegiatan rutin sekolah? Ketika kita sedang melaksanakan kegiatan rutin sekolah atau kegiatan kelas, kita toh mendapatkan berbagai masalah. Ya, berbagai masalah. Di mana masalah itu alurnya atau ranahnya itu sosial. Nah, ini itu seperti soal sosial, soal TKP, ranahnya sosial budaya. Tapi subjeknya, settingnya, objeknya different. Berbeda sekali dengan TKP di SKD. Tapi muara soalnya, muara konsepnya sama. Gitu. Jadi ini settingnya gitu. Yang ini kegiatan spontan. Misalkan ada sebuah masalah apa, jediak. Terus guru dalam menangani itu gimana? Nah, contohnya gimana ya? Saya kasih contoh gini. Hari ini adalah hari Senin. Hari ini Anda bertugas sebagai pembina upacara di sekolah Anda. Tiba-tiba Anda sudah berangkat sangat pagi. Tiba-tiba Anda mendapati di sekolah, jika saat itu penjaga sekolah Anda tidak masuk, padahal biasanya yang menyiapkan tentang tata laksana atau barang-barang yang berhubungan dengan upacara adalah penjaga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Ini kegiatan atau hal yang spontanitas terjadi dan harus kita selesaikan di mana subjek objek settingnya adalah school. Nah, kemudian keteladanan. Bagaimana seorang guru, ini kompetensi kepribadian. Bagaimana seorang guru itu memiliki keteladanan, memiliki kepribadian yang mantap dan dewasa. Ya, mantap dan dewasa. Artinya kalau di kompetensi kepribadian itu dibahas di bawahnya. Artinya bagaimana seorang guru itu benar-benar punya perilaku digugu dan ditiru. Pengkondisian, bagaimana kita mengkondisikan kelas. Ya, lanjut. Kemudian lanjutannya. Nah, kemudian apa sih kemampuan sosiokultur lainnya? Sebenarnya kalau sosiokultur itu menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat yang ditetaskan dalam kehidupan keluarga. Gimana kita memiliki etika-etika, ya, sosiokultur dalam apa? Implementasinya dalam kehidupan sosial budaya. Sosial budayanya di mana? Di keluarga, di rumah, di sekolah. Tapi kalau kita adalah basicnya guru, maka yang kita lakukan adalah satu di sekolah, dua di sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya tadi, jangan sampai lulus membuat akun TikTok kita guru yang misalkan aduh terlalu gitu, jangan. Kemudian bahwa sosiokultur itu sistem yang mengatur pola-pola perilaku manusia. Sekali lagi kita diatur oleh kode etik guru. Hati-hati, karena ini pun nanti akan muncul dalam soal. Mengapa wawancara? Mengapa guru harus memegang teguh kode etik guru? Ada. Oke. Nah,
Itu adalah sosiokulturnya, lainnya tadi ini budaya daerah yang berkearifan lokal, pembiasaan. Tapi ini nggak perlu dibahas deh, karena ini nanti akan saya buat dalam bentuk soal cerita. Saya lanjutkan. Nah, sekarang adalah kompetensi guru. Nah, di sini yang pertama kompetensi pedagogi. Guru itu harus memiliki ini. Satu, kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap siswa. Berarti nanti lulus harus tahu karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Di mana karakteristik siswa itu dipelajari dalam apa? Teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran. Oh, kalau teori konstruktivisme itu bagusnya kita mengajar apa? Gitu. Behaviorisme itu apa? Gitu. Ketika kita mengajarkan, katakanlah saya ingin mengajarkan IPA, maka teori yang saya pakai bagaimana? Atau apa yang saya pakai? Landasannya siapa? Terus alasannya mau pakai itu kenapa? Ini sebenarnya sudah dijelaskan ketika kita tuh masuk PGSD atau keguruan di awal, landasan-landasan teori. Namun kadang-kadang karena mungkin kita merasa belum butuh. Kita belum butuh, buat apa sih ilmu itu? Gitu. Jangan pernah mengatakan bahwa P3K itu lebih gampang. Ya, coba kita cek, kita tanya deh. Kita tanya sama-sama yang pernah ikut yang pernah tes. Walaupun besok kalau tidak salah di Februari, entah Februari minggu pertama, Februari minggu kedua, Februari 3 atau 4 ada materi dari Kemendikbud, materinya saja. Tetapi ketika dia lulus hanya membaca materinya, tidak diimplementasikan dengan soal dan tidak dijelaskan dengan gamblang, apa bisa memahaminya? Nah, Kakak Salama akan membantu adik lulus untuk memahamkan itu semua. Jika kita bertemu, tapi harapannya kita bertemu karena apa? Anda harus lulus P3K 2021. Anda harus lulus ASN 2021. Kenapa? Karena setiap orang itu berhak sukses. Saya katakan setiap orang itu berhak sukses. Tapi sukses itu landasannya dua, usaha yang sangat keras dan doa yang sangat tinggi. Kalau dua-duanya dilakukan bersamaan, saya yakin kesuksesan akan kita raih. Karena apa? Sukses adalah doa dan usaha yang sangat keras. Jadi kalau kita mau tes, besok tinggal itu tes aja deh, gituin aja. Itu hanya berlatih soal-soal, tapi tidak ada pendalaman. Berlatih soal-soal boleh bagi orang yang sudah paham konsep. Tetapi bagi orang-orang yang tidak paham konsep, justru semakin pening. Dia beranggapan, ini soal ini nggak keluar. Soal ini ya nggak keluar lah soal itu. Karena yang keluar apa? Konsepnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini kompetensi kepribadian. Di mana guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil itu nggak gila ya. Terus dewasa. Ya dewasa itu artinya apa? Ketika ada permasalahan di sekolah, jangan umbar dong di keluar. Terus kita jangan marah-marah di status. Ada yang marah nih di sekolah gue. Jangan. Ini tulisan kita tuh mencerminkan kedewasaan kita. Ketika kita marah atau kita bertengkar karena apa dalam keluarga, kita pasti akan kadang ada marah, kadang ada benci, kadang ada tidak cocok. Jangan sampai ini keluar. Terus arif dan berwibawa. Nah, kalau arif itu bijaksana, kalau berwibawa udah bawaan. Oke, kemudian apa? Berakhlak mulia. Artinya berakhlak mulia itu ya satu, beriman, memiliki agama dan melaksanakan keimanannya sesuai dengan agama dan ajaran yang dianutnya. Kemudian kompetensi sosial. Guru ini harus mampu berkomunikasi secara efektif di mana? Pada murid, pada guru, pada komite, pada masyarakat sekitar, pada kepala sekolahnya, kepada kedinasan dan lain-lain. Kalau profesional, bagaimana seorang guru itu memiliki penguasaan materi pelajaran? Contoh guru SD. Guru SD harus tahu berhitung, bilangan prima, IPA, matematika, dan lain-lain.